Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joni Kurniawan di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, kali ini saya ingin mencoba untuk menguraikan pengertian dan manfaat media kaitannya dengan komunikasi bisnis. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ketika kita berbicara bisnis, ujung-ujungnya atau pada akhirnya kita akan berbicara untung dan rugi. Nah, tujuan berbisnis yang kita inginkan tentunya adalah sebuah keuntungan. Iya kan? Oleh karena itu seorang pebisnis biasanya akan mati-matian, akan jungkir balik untuk memutar otak bagaimana strategi bisnis yang akan diterapkannya untuk mendatangkan keuntungan itu. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, apa perlunya rekan-rekan sebagai seorang calon pebisnis mengetahui media? Oke, nanti pertanyaan ini tolong dicatat karena nanti pada sesi ini kita akan mencoba untuk berdiskusi kira-kira menurut teman-teman mahasiswa apa sih pentingnya untuk mengetahui media kaitannya dengan bisnis yang akan Anda jalankan. Oke? Ya. Kita lanjut. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada titik tertentu dalam sebuah bisnis, Anda akan membutuhkan yang namanya promosi. Promosi ini berkaitan dengan produk atau jasa yang menjadi bidang bisnis yang Anda geluti. Di saat yang bersamaan, Anda harus berpikir bagaimana caranya supaya calon konsumen yang entah berada di mana itu harus tahu bagaimana detail produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada mereka. Maka disinilah media promosi itu menjadi sangat-sangat penting bagi Anda. Oke? Baik, teman-teman sudah pasti sering mendengar, bahkan mungkin sudah hafal betul ya, apa sih pengertian media. Saya yakin teman-teman di semester-semester awal sudah belajar media penyuluhan, kemudian metode penyuluhan. Maka pengertian media ini harusnya sudah di luar kepala ya buat teman-teman. Tetapi lepas dari itu, saya akan mencoba untuk menguraikan pengertian media ini lebih mendekati ke konteks yang akan kita bicarakan, yaitu konteks komunikasi bisnisnya. Secara umum, kata media adalah bentuk jamak dari kata medium atau perantara. Intinya, media itu adalah perantara yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Nah, jika kita berbicara penyuluhan, maka pesan yang akan disampaikan atau dikomunikasikan itu adalah materi-materi penyuluhan tentunya. Dan jika kita berbicara bisnis, maka pesan yang dikomunikasikan dalam hal ini adalah produk atau jasa yang Anda bisniskan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menguraikan sedikit tentang penggolongan media. Penggolongan media komunikasi menurut beberapa ahli itu berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang mana kita ingin melihatnya. Ada yang mengelompokkan media komunikasi itu menurut bentuk dan ciri fisiknya. Ada juga ahli yang menggolongkan menurut persepsi indera yang melihat media tersebut, seperti yang dikatakan oleh Sulaiman ya. Lepas dari itu, saya akan mencoba untuk menyampaikan penggolongan media yang paling mendekati dengan konteks yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu komunikasi bisnis. Saya akan mencoba untuk memilihkan referensi penggolongan media yang dikatakan oleh Dewi Gunadi dalam presentasinya berjudul Penggolongan Media. Bahwa media komunikasi itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi menggunakan media. Yang kedua, tanpa menggunakan media. Kemudian, penggolongan media menurut jumlah audien dan jangkauan audiennya dapat dibagi dua, yaitu media personal dan media massa. Yang berikutnya adalah penggolongan media dari sudut pandang kehumasan atau public relations. Jadi ini yang menurut saya paling mendekati dengan konteks yang akan kita bicarakan pada sesi-sesi berikutnya. Ya, dari sudut pandang kehumasan atau public relations, media komunikasi ini
dibagi atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama, media lini atas atau sering disebut dengan above the line. Kemudian yang kedua, media lini bawah atau sering juga disebut dengan below the line. Nah, apa perbedaan media lini atas atau above the line dengan media lini bawah atau below the line? Baiklah, itulah sedikit uraian mengenai pengertian media, kemudian manfaat media, serta penggolongan media komunikasi. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.